Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Prianto, nomor induk mahasiswa 2202011010187, kelas MC 101, Prodi Manajemen BPJ. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas masalah ekonomi mikro, di mana kebijakan mikro yang pernah dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah dari era reformasi hingga era pemerintahan saat ini. Era reformasi di tahun 1998 sampai 2021, 2024. Pendirian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau KUKM dalam rangka memberikan perhatian khusus terhadap sektor mikro dan kecil, pemerintah mendirikan Kementerian KUKM. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah termasuk hubungan pengembangan dan perlindungan. Yang pertama adalah Presiden B.J. Habibie di tahun 1998 sampai 1999. Pemerintahan Presiden Bahrudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai rezim transisi, salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada tahun 1998 menjadi 0,79% pada tahun 1999. Bapak Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya 16,650 per dolar Amerika Serikat pada Juni 1998 menjadi 7.000 per dolar AS pada November 1998. Pada masa Pak Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif. Yang kedua, Bapak Presiden Abdul Rahman Wahid dari tahun 1999 sampai 2001. Bapak Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Bapak Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998 secara perlahan. Ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi. Meski demikian, ekonomi pada tahun 2021 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Yang berikutnya adalah pemerintahan Megawati Soekarno Putri dari tahun 2001 hingga 2004. Pada masa pemerintahan Ibu Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Kemudian pada 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78%. Di akhir pemerintahan Ibu Megawati pada tahun 2004, ekonomi Indonesia tumbuh 5,3%. Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4% pada 2021, 18,2% pada 2002, 17,4% pada 2003, dan 16,7% pada 2004. Era pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
itu dari tahun 2024 sampai 2014. Program kredit usaha rakyat. Program ini memberikan akses lebih besar terhadap pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan suku bunga yang terjangkau. Pemberdayaan ekonomi masyarakat atau PMN. Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan, termasuk pelatihan, keterampilan, dan pengembangan usaha mikro. Meski naik turun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada tahun 2005. Pada 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5%. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%, tepatnya 6,35%. Lalu pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6%, meski turun tipis ke angka 6,01%. Saat ini impor Indonesia terbilang tinggi, namun angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Pada tahun 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk 3 terbaik dunia. Lalu pada tahun 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22%. Pemerintah juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang pada tahun 2011. Ekonomi Indonesia tumbuh 6,49%, berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6% pada tahun 2012, yaitu di level 6,23%, namun perlambatan kembali terjadi setelah itu dengan capaian 5,56% pada 2013 dan 5,01% pada tahun 2014. Fokus. Inklusi keuangan di era Bapak Joko Widodo. Pemerintahan menerapkan inklusi keuangan untuk meningkatkan akses perbankan bagi masyarakat mikro, termasuk melalui berbagai program dan layanan keuangan digital. Program Kartu Prakerja memberikan pelatihan, keterampilan, dan dukungan finansial kepada masyarakat, termasuk yang bergerak di sektor mikro untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja. Percepatan digitalisasi usaha mikro dan kecil UMKM, fokus pada pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi, termasuk pengembangan platform e-commerce dan pemasaran online. Pada masa pemerintahannya, Bapak Joko Widodo merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi pembangunan infrastruktur dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Bapak Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Pada tahun 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh, ya turun-menerus, melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Saat itu ekonomi Indonesia tumbuh 4,88%. Pada tahun 2016, ekonomi Indonesia mulai terdongkrak tumbuh 5,03%, dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17. Berdasarkan asumsi mikro dalam APBN 2018, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi 2018 secara keseluruhan mencapai 5,4%. Namun pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2018 ternyata tak cukup menggembirakan, hanya 5,06%. Sementara pada
kuartal 2 2018 ekonomi tumbuh 5,27%. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, hanya ada sedikit perbaikan dibanding kuartal sebelumnya. Pada Senin 15 November 2018, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2018 sebesar 5,17%. Malah melambat lagi dibandingkan kuartal sebelumnya. Untuk kuartal 4 2018 pertumbuhan ekonomi diprediksi meleset dari asumsi APBN. Bank Indonesia misalnya memprediksi pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan pada 2018 akan berada di bawah 5%. Namun tak ada mendapati ekonomi Indonesia pada 2018 tumbuh 5,17%. Ini menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di era Jokowi. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dari porsi 5,08% pada 2018. Inflasi menyumbang porsi 6,01% bagi pertumbuhan ekonomi. Ekspor 4,33%, konsumsi pemerintah 4,56%, konsumsi lembaga non-rumah tangga 10,79%, dan impor 7,10%. Total PDB pada 2018 tercatat 56 juta atau 3,927 dolar Amerika Serikat memakai kurs saat ini. Tahun pemilu 2019, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,02%. Perang dagang Amerika Serikat-Cina, tensi geopolitik Timur Tengah, dan harga komoditas yang fluktualisasi dituding sebagai penyebab penurunan kinerja ekonomi di bidang capaian pada tahun 2018. Nah, ini ada pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2014. Bisa kita lihat dari tahun 2014 sampai 2020. Pernah mengalami penurunan di 2020. Dan selanjutnya, tantangan dan perubahan terkini. Pandemi COVID-19, pemerintah merespon dampak pandemi dengan memberikan berbagai insentif dan dukungan keuangan kepada usaha mikro yang terdampak. Nomor 2, penguatan literasi keuangan. Upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat mikro agar dapat mengelola usaha mereka secara lebih efektif. Yang ketiga, perkembangan teknologi finansial atau fintech. Pemanfaatan teknologi finansial untuk meningkatkan akses pembiayaan dan layanan keuangan bagi usaha mikro. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.